Halo semua, balik lagi di RDCode di tutorial React Hooks. Lanjut lagi, sekarang masih mengenai use context teman-teman ya. Jadi waktu awal kita udah bikin gimana konteks ya, React konteks yang nilainya bisa dikonsumsi atau bisa dipanggil ya di segala komponen tanpa harus dimasukin sebagai props ya. Oke, nah sekarang lanjut lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah bisa sebuah konteks atau global state ya yang kita set ini dirubah nilainya? Nah, tentu aja bisa. Nah, di sini ada yang namanya context.provider ya. Kalau kemarin teman-teman ingat context.consumer, nah sekarang ada context.provider. Jadi nanti ini yang akan berperan yang bisa membuat komponen yang mengkonsumsi atau yang menggunakan konteks ini itu mengganti konteksnya ya, atau mendapatkan mendapatkan event data-data terbaru gitu ya kan, data-data konteks terbaru ketika ada pergantian. Oke, lanjut aja kita ke coding. Nah, sebelumnya pada aplikasi React saya mengadakan atau melakukan perubahan agar lebih mudah untuk memberikan contoh ya. Jadi sini ada top bar yang awalnya tampilannya tidak beraturan, ini saya kasih di atas. Yang kedua saya kasih footer di bawah. Tapi untuk bagian lainnya sama, artinya sama, nanti konsepnya juga sama, teman-teman. Oke. Oh ya, satu lagi perubahan untuk CSS-nya di sini saya tambahkan perubahan, teman-teman, di mana saya tambahkan variabel CSS ya, ada light, ada dark. Nanti memang digunakan untuk konteks terkait timnya ya. Di sini ada bisa disesuaikan background color sama colornya ketika dia light, ketika dia dark. Oke, lanjut juga ini ke bagian app ya. Saya agak rubah sedikit di sini ya. Jadi si rootnya nanti di sini ada app light atau app dark ya. Kemungkinan seperti itu. Nanti akan dirubah sesuai dengan si konteksnya tim ya. Oke. Yang pertama kan saya lakukan adalah saya akan mencoba membuat satu file yang dedicate untuk konteks ini ya. Saya akan coba buka nama foldernya konteks nama konteks, dan yang pertama saya bikin dulu tim ya, tim.js seperti biasa. Seperti ini tidak. Kayak ini masih kosong ya, masih kosong. Nah, selanjutnya tadi kita setelah pindahkan ya, pertama dari tim konteks ini akan saya pindahkan ke bagian tim ini, teman-teman ya. Kita hapus di sini dan kita import si konteks di bagian atasnya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk nilai awalnya akan saya kosongkan, jadi seperti ini. Nah, jadi dalam nanti provider ya, dia punya prop sendiri untuk mengasih atau memberikan nilai defaultnya. Nah, pertama seperti ini dulu, teman-teman ya. Kita bikin tim konteks. Nah, yang kedua di sini saya akan bikin komponen namanya export const tim provider ya. Nah, kalau tim provider ini bentuknya komponen seperti biasa ya. Ini juga akan saya coba export default ya. Export default tim provider. Oke, nah ini gunanya buat apa? Nah, tadi sebenarnya nanti akan ada konteks.providernya ya. Nah, pertama di sini akan saya coba return ini seperti komponen yang pada biasa ya, teman-teman. Jadi kita return di sini adalah tim context.provider ya. Kalau kemarin teman-teman tim context.consumer untuk mengkonsumsi atau untuk ya menggunakan si konteks. Nah, saat ini kita pakainya tim context.provider ya. Nah, yang kedua kita berikan props di sini adalah value. Nah, ini value-nya macam-macam, teman-teman. Kalau misalnya di sini akan saya coba kasih dulu ya, misalnya light ya. Oke. Nah, ini udah seperti ini aja ya. Oh ya, saya lupa di sini untuk komponen biasanya adalah children ada ya sebagai propsnya. Langsung saya akan passing children sebagai children dari si tim context.provider. Nah, seperti ini dulu cukup. Setelah itu, kalau misalnya kita supaya bisa dikonsumsi si konteksnya, nah nanti kita
registrasi dulu di bagian sini adalah tim providernya ya. Kita masukin ke atasnya. Oke, ya. Jadi kenapa harus ditaruh di paling atas ya, teman-teman ya? Kenapa ini harus ditaruh di paling atas? Karena nanti supaya komponen-komponen yang di bawah ini bisa menggunakan si konteks. Jadi nilai-nilai yang ada di sini, baik itu metode atau nanti nilai konteksnya itu bisa dikonsumsi. Karena kalau contoh aja seperti ini teman-teman, misalnya ya misalnya top barnya saya keluarkan di atas ya gitu teman-teman. Nah ini nanti top bar tidak akan bisa mengkonsumsi atau tidak bisa menggunakan segala nilai atau metode yang ada di tim provider ya kan. Oke, makanya ini saya bikin bagian ini adalah children dari si tim provider. Oke teman-teman, saya coba save dulu ya kan. Apakah yang ada terjadi? Sebenarnya belum terjadi apa-apa ya. Ini cuma ada tambahan aja dari komponen tim provider. Nah sekarang saya akan coba untuk menunjukkan bagaimana cara komponen lain itu mengambil nilai dari sini. Di sini saya akan coba bikin namanya export cons use theme ya. Use theme ini nanti yang akan return dari si konteks. Nah, kalau sebelumnya kita ada pakai namanya use context ya. Nah, agar tidak berulang-ulang use konteksnya tidak harus diimport setiap akan menggunakan konteks ini, makanya kita langsung return di sini teman-teman. Return use context dari tim konteks yang ada di sini. Nah, jadi nanti komponen lain misalnya top bar atau footer tidak perlu lagi dia menggunakan use konteksnya. Nah, jadi saya akan coba contohkan di top bar ya. Saya coba cons saya import dulu ya. Import use theme ya, yang di sini. Nah, saya akan coba theme ya di sini. Nah, jadi kita balik lagi, kalau theme berarti dia akan nge-return use context yang di sini ya. Jadi kita nggak perlu import use context dan import theme konteksnya yang ada di sini. Misalnya kalau dulu kan kita menggunakannya seperti ini ya. Ini saya hapus dulu yang user context teman-teman. Ini saya komen ya. Kalau dulu kan kita harus import use context, terus kita import di sini adalah tim konteksnya ya, seperti ini. Nah, baru kita panggil dalam bentuk seperti ini kan, dalam bentuk seperti ini ya, waktu sebelum ini. Nah, sekarang cukup dengan kita panggil use theme ya, yang ada di sini. Oke. Kita balikin lagi. Oke. Nah, kenapa di sini namanya depannya use? Nah, ini biasanya memang hooks ya untuk si konteks ini adalah use theme. Tanpa secara langsung kita di sini sudah membuat custom hooks, teman-teman. Jadi kita kemarin udah ngebahas use callback, use memo dan lain-lain. Nah, di sini kita bikin use theme. Jadi kita bikin hooks untuk nge-get untuk mendapatkan konteks dari tim ya. Ini akan saya coba console.log top bar baru timnya ya teman-teman. Di sini akan coba kita lihat top bar ya. Di sini ada top bar light ya. Ini adalah si nilai dari si konteks yang tadi ya, nilai awalnya yang kita berikan di sini value light ya kan. Nah tadi sedikit saya demokan nih, kalau misalnya top barnya saya pindahkan ke atas seperti ini teman-teman. Misalnya ya, top barnya saya pindahkan ke atas di luar tim provider ya. Yang mana tim provider adalah ini bentuknya ya. Nah, dia tidak akan mendapatkan dia bentuknya undefined tadi. Karena si top bar ini tidak berada sebagai children-nya dari si tim provider ya. Makanya ini harus dipastikan bahwa segala komponen yang ada di React ini harus di dalam providernya ya, supaya bisa mengkonsumsi. Oke. Kalau misalnya udah, kita akan selanjutnya bagaimana cara mengubah si timnya ini ya. Nah, sebenarnya gini.
Jadi kita akan buat di sini adalah misalnya tim ya di sini. Kita akan buat set tim. Nah, kalau teman-teman ingat ini adalah pola untuk membuat useState ya. Kita import dulu dan kita kasih nilai defaultnya di sini adalah light ya. Seperti ini. Ya kan? Nah, selanjutnya saya akan bikin metode di sini const set dark theme ya. Nah, di sini akan saya cukup set theme-nya itu menjadi dark ya. Dan kedua, saya akan coba bikin set light theme. Ya, di sini akan saya coba jadi light ya kan. Nah, selanjutnya segala variabel dan metode ini akan saya passing sebagai value. Jadi di sini value-nya teman-teman bisa objek, bisa string, number atau lain-lainnya. Di sini akan saya coba adalah objek ya. Jadi objeknya itu ada nilai dari theme itu sendiri. Set dark theme, ini metodenya, ini set light theme. Oke, nah jadi untuk tadi kita menggunakan bagaimana cara merubah konteks. Nah, kita providernya, value-nya kita set sebagai useState di sini yang bisa dirubah ya. Nah, nanti ketika udah di sini kita juga passing set dark theme. Jadi ini yang nanti akan mengubah si nilai dari konteksnya melalui provider yang ada di value ini ya, teman-teman. Oke. Saya akan coba di mana ya? Di bagian saya kayaknya akan bikin ini dulu teman-teman ya, layout.js mungkin. Atau tidak usah, saya akan bikin namanya page ya. Di sini saya kasih nama home.js ya. Di sini ada seperti biasa. Oke ya, home. Saya coba import di sini, import home from page home ya. Sini page-nya kecil aja sih, nggak usah besar. Oke, di sini akan saya coba masukin sebagai halaman ya di sini nih, ya kan? Oke, nah di sini saya akan coba import use theme ya. Dimana di sini akan saya coba pakai juga theme, saya panggil di sini. Oke, persis yang ada di top bar di atas. Kalau misalnya udah, akan kita coba panggil metodenya ya, const di sini ada set. Nah, saya copy aja set. Nah, ini dari si theme ya. Oh iya, ini akan sama, berarti kita kasih aja ini namanya theme context lah. Oke, sip. Nah, di sini saya akan coba bikin namanya theme-nya itu adalah seperti ini ya. Nah, ini mungkin akan saya warp sebagai H3 mungkin. Selanjutnya saya akan bikin button ya. Set dark, oke. Ada lagi ini namanya set light ya. Terus di bagian ini kita kasih event on click set dark theme, dan kalau yang ini yang bawah saya akan coba set light theme ya. Seperti ini. Oke, nah selanjutnya saya akan coba konsol nilai dari theme itu ya. Oke, kita konsolnya di sini aja nih. Sip. Kita coba use effect ya, teman-teman. Kita konsol setiap si theme itu berubah. Theme, oke. Kita coba console.log theme provider. Dan kita kasih theme yang ada di sini. Oke ya, sudah cukup. Nah, page content ya, theme-nya masih light. Ini juga mana tadi? Theme provider masih light ya, teman-teman. Oke, nah kalau teman-teman lihat di sini di top bar juga ketika di konsol sudah ada set dark theme, set light theme ya. Nah, langsung saja kita coba set dark. Nah, ini berubah jadi dark ya.
set light, ini light juga, dan seterusnya. Jadi di sini kita udah bisa mengubah nilai konteks dari tim dengan cara memasang sebuah metode di sini, lalu kita passing sebagai value yang ada di tim context.provider, ya kan. Nah, untuk jadi gini, karena si app ini saya pengen fungsikan dia bisa ngebaca bisa ngebaca si tim, ya kan. Nah, di sini coba nih kalau teman-teman lihat ya, saya akan coba use tim ya. Kalau misalnya kita gunakan tim di sini, const tim di app ya, di mana si app ini tadi dia tidak di web atau tidak sebagai children-nya si tim provider. Ya, makanya kalau misalnya kita coba konsol ya, entar nih saya coba konsol. Nah, saya coba konsol di sini ya. Console.log app komponen. Kita coba timnya ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat dia nilainya adalah undefined. Kenapa dia undefined? Jadi untuk kita menggunakan use tim ini, si komponen app harus juga berada di dalam tim provider, teman-teman ya. Sedangkan app ini tidak ada ya, seperti kasusnya yang tadi juga ya. Kalau top barnya kita keluarkan ke atas. Nah, makanya di sini saya akan coba bikin yang namanya layout.js. Nah, teman-teman ya. Di sini saya akan coba pindahkan semua di sini. Oke. Kita pindahkan seperti ini ya. Terus juga kita import, jangan lupa kita import yang ada di sini semua. Sip ya. Nah, di sini cukup kita hilangkan seperti ini. Oke, ini sini sudah benar. Di sini lalu kita akan import layout ya. Seperti ini. Oke. Maka lalu di layout ini kita use timnya pindahkan di sini ya. Lalu ini kita hilangkan. Dan jangan lupa di layoutnya kita juga import yang namanya use timnya. Use tim. Oke. Sip. Di sini coba saya save. Di sini layout sudah jalan, tim provider. Oke, kita coba lihat apakah jalan. Nah, teman-teman lihat nih. Ketika saya pindahkan mana tadi ya? Di sini layout komponen, maka dia sudah bisa mengkonsumsi si layout komponen ya namanya. Si tim provider. Di sini ada timnya, ada set light team, ada set dark team ya. Oke, untuk itu saya akan coba samakan nilainya yang ada di sini ya. Jadi di sini akan saya ganti kelasnya, teman-teman sudah saya sesuaikan. Ada app, yang kedua itu ada tim.tim berarti ya. Oke, karena kan nilai yang ada di tim ini adalah dari key team ya. Agak susah emang ya. Oke, nah ini udah. Kalau teman-teman lihat, kelas yang ada di sini adalah masih light ya. Saya coba dark. Nah, kelasnya berubah sesuai dengan nilai provider yang ada menjadi dark ya. Kita coba lagi set light. Nah, set dark, set light, set dark, set light. Nah, teman-teman di sini kita sudah bisa menggunakan use context ya, context.provider untuk merubah nilai yang ada di bagian si tim provider ini ya kan teman-teman. Jadi sebenarnya ini perkembangan ya dikembangkan dari konteks yang kemarin sudah kita buat. Di sini kita bikin konteksnya seperti ini ya, tanpa nilai default. Lalu kita bikin use team ya kan. Di sini juga ada tim provider dan lain-lain. Di tim provider yang isinya ada state, nilai defaultnya. Terus di sini ada cara metodenya, kita ngerubah nilai dari si
tim ini, ya kan, di mana nilai dan metode ini kita passing sebagai value yang ada di konteks prod.provider. Nah, jadi sebenarnya basicnya adalah ketika kita ingin ngerubah, kita sama aja ngerubah state dari si tim provider yang udah di set di sini, ya kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman sudah bisa menggunakan konteks providernya lebih jelas lagi ya. Maksudnya udah bisa bikin nilai defaultnya, udah bisa bikin cara panggilnya, dan juga udah bisa bikin cara ngubahnya. Ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa pastikan bahwa komponen yang ingin menggunakan tim provider atau segala konteks berada sebagai children dari si provider. Karena kalau misalnya tidak, dia tidak akan bisa menggunakan dari provider itu, ya kan? Seperti yang ada di layout ini ya. Oke. Saya akan coba lagi teman-teman. Di sini ya layout komponen light, provider light. Di sini coba saya set dark. Dia berubah jadi dark ya. Jadi ini teman-teman saya udah kasih kelasnya ya. Kalau dark nilainya seperti ini, kalau light nilainya seperti ini ya. Oke, yang ada di styles di index.css. Oke, teman-teman, mungkin itu aja dulu use context bagian kedua ya, teman-teman. Jadi untuk use context ini udah cukup lengkap ya. Dari mulai awalnya cara bikin konteks ya, yang biasa aja seperti ini ya, teman-teman. Terus cara mengkonsumsinya ya, teman-teman kalau ingat di kelas komponen caranya masih sama ya, entah memakai ini context type atau nanti teman-teman bisa pakai yang namanya user context.consumer ya. Nah, selanjutnya di part 2 ini use context kita bikin secara independen ya. Contohnya adalah tim ini kita bikin konteksnya tanpa nilai default, di mana nanti di passing di nilainya di props tim provider ya. Nah, di sini kita bikin custom hooks use team, di mana dia hanya nge-return use context dari tim konteks, agar kalau komponen-komponen yang ingin memakai tim provider, memakai tim konteks, tinggal memanggil seperti ini ya teman-teman ya, use team ya. Oke, selanjutnya di sini kita set nilai defaultnya itu menggunakan state ya, use state. Terus di sini kita membuat suatu metode supaya bisa ngerubah nilai dari state di sini, dan nilai tim dan juga nilai dari metodenya kita passing sebagai value si tim context.provider, sehingga kita bisa memastikan bahwa segala komponen yang ada di dalam tim provider bisa menggunakan nilainya ataupun metodenya ya teman-teman ya. Oke, nah, ya satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita menggunakan tadi si konteks ini, kita tidak perlu takut lagi seberapa dalam komponen. Kalau teman-teman lihat di sini di app ada si layout kan, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Di dalam layout ternyata ada top bar, ada home, ada footer ya. Nah, semuanya dari komponen ini kita lihat lagi ada dalam lagi, ada komponen home misalnya di sini. Nah, sampai ke sini pun komponen tetap bisa menggunakan konteks tanpa harus dipassing sebagai props ya. Jadi memang sudah menjadi global state. Oke teman-teman, mungkin itu aja terkait hooks use context. Semoga teman-teman bisa ngikutin ya. Ini perkembangan dari yang konsep use context kemarin. Terima kasih dan semoga bermanfaat.